Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang budiman, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Landasan Pendidikan, kita akan membahas topik tentang aliran filsafat pendidikan. Terdapat berbagai macam aliran dalam filsafat pendidikan. Di antaranya adalah aliran progresivisme, aliran esensialisme, perennialisme, kemudian juga kita akan membahas tentang aliran rekonstruksionisme, dan di bagian akhir kita akan membicarakan tentang aliran yang terkait dengan filsafat pendidikan Pancasila. Mahasiswa sekalian, kita akan membahas yang pertama tentang aliran progresivisme. Mungkin sebagian dari teman-teman semua sudah pernah mendengar istilah tentang progresivisme. Pertanyaan pertama adalah, apa itu progresivisme? Progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan modern yang berasal dari kata progres, yang berarti kemajuan atau bergerak untuk maju. Aliran progresivisme ini selalu dikaitkan dengan kata progres karena progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa pada suatu perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi sekali lagi, progresivisme itu artinya aliran pendidikan di mana pendidikan itu harus memiliki progres di setiap tahapannya, memiliki kemajuan atau bergerak untuk terus maju, mengalami perubahan. Selanjutnya, aliran progresivisme sebagai suatu landasan pendidikan memandang bahwa segala sesuatu itu ke depan, di mana progresivisme ini mengakui dan berusaha untuk mengembangkan azas progresivisme ke dalam kenyataan hidup. Mengapa demikian, teman-teman? Karena aliran progresivisme berharap manusia itu bisa menjalani hidup atau tantangan hidup dalam keadaan yang lebih maju. Artinya, dari satu kondisi tertentu, semakin hari, semakin ada perubahan, dan perubahan itu adalah perubahan yang menuju kepada sebuah kemajuan. Demikian. Lalu, progresivisme sebagai suatu landasan pendidikan juga memiliki pandangan. Ya, jadi dalam pandangan pendidikan progresivisme merupakan suatu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpengetahuan atau memiliki pengetahuan supaya peserta didik itu memiliki pengetahuan kehidupan yang lebih maju. Yang mana juga peserta didik dibelajarkan tentang cara berpikir kritis. Untuk apa? Kemampuan berpikir kritis ini digunakan untuk melakukan suatu pemecahan masalah. Nah, teman-teman semua,
Sebagai contoh, ketika kita mengandaikan ada seorang anak di usia dini, dia mampu memecahkan masalah-masalah, misalnya bagaimana menyusun balok-balok itu menjadi sebuah balok yang saling bertumpuk, begitu ya. Bertumpuk ke atas, kemudian jatuh, kemudian dia tumpukan kembali balok-balok tersebut, kemudian jatuh kembali, sampai dia akhirnya memahami bahwa balok-balok yang ditumpuk itu harus dalam kondisi yang seimbang. Antara balok yang di bawah dengan di atasnya harus punya pijakan yang kuat, begitu. Atau juga balok-balok itu dia harus susun 3 balok terlebih dahulu, kemudian di atasnya 2 balok, kemudian di atasnya baru 1 balok. Atau ketika anak-anak yang lebih dewasa, yaitu yang peserta didik yang berada di SMK, sekolah menengah kejuruan, maka problem solving yang dilakukan itu yang terkait misalnya dengan pembangunan rumah atau bangunan yang bertingkat lah, katakanlah begitu ya. Jadi dia harus berpikir bagaimana fondasinya itu bisa menopang bangunan apabila rumah itu akan dibangun 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman lebih paham tentang aliran progresivisme. Berikutnya, mari kita lihat, ini adalah salah satu tokoh aliran progresivisme, yaitu Bapak John Dewey. Ya. John Dewey lahir di Amerika sekitar tahun 1859. John Dewey mengakui atau mengatakan bahwa sekolah adalah lingkungan dari sebuah masyarakat kecil. Jadi John Dewey menganggap bahwa ada kehidupan di dalam lingkungan sekolah yang dia andaikan sebagai sebuah masyarakat kecil. Ada guru di situ, kemudian ada peserta didik, kemudian sama dengan di masyarakat terjadi juga interaksi antara guru, kemudian dengan peserta didik, atau pihak-pihak lain yang berada di sekolah tersebut. Misalnya tenaga kependidikan, ada kepala sekolah, kemudian ada office girl, office boy yang membantu, ada satpam bila memang ada satpam sekolah di situ. Jadi masyarakat yang berada di lingkungan sekolah itu membentuk suatu masyarakat kecil, itu yang dikatakan oleh John Dewey. Menurut John Dewey, progresivisme pendidikan itu memberikan kesempatan hidup melalui pengalaman. Jadi pengalaman itu selain didapat melalui interaksi sehari-hari dalam suatu masyarakat, tetapi juga interaksi itu bisa terjadi di lingkungan sekolah, gitu ya. Di dalam proses pembelajaran ataupun juga kegiatan-kegiatan akademik lainnya di luar proses pembelajaran di dalam kelas. Misalnya pada saat istirahat, gitu ya, jeda waktu antara jam pelajaran berikutnya, biasanya teman-teman dulu di SMA atau di SMK atau SMP dan lembaga pendidikan lainnya, teman-teman kan tidak berdiam diri, tetapi juga terjadi interaksi. Nah, pada saat terjadi interaksi itulah, maka peserta didik akan mendapatkan pengalaman misalnya melalui cerita dari teman lainnya atau melalui curhatan begitu ya kalau anak perempuan itu, sehingga dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan itu temannya bisa belajar tentang pengalaman yang dialami oleh teman lainnya.
Nah, di dalam proses pembelajaran di kelas, John Dewey mengatakan bahwa pengalaman itulah yang menyebabkan seorang peserta didik mampu berpikir dan bertindak secara bijaksana dan benar. Tentunya ini perlu proses yang panjang gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman itu mahasiswa semua dididik oleh lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan yang paling dasar, yaitu mulai dari pendidikan di usia dini. Dulu mungkin teman-teman bersekolah di kelompok bermain, di taman kanak-kanak, kemudian lanjut ke sekolah dasar, kemudian lanjut ke SMP, ke SMA, mengalami proses pendidikan yang terjadi akibat adanya interaksi dengan guru, dengan teman lainnya, dan pihak lain yang ada di sekolah tersebut. Jadi, kesimpulannya menurut John Dewey, pendidikan itulah yang akan menjadi alasan akan adanya persiapan tanggung jawab di masa datang. Jadi tanggung jawab itu harus diajarkan sejak saat ini. Untuk apa? Untuk persiapan di masa yang akan datang. Jadi terjadi secara progresif. Harus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Baik mahasiswa semua, berikut ini kita akan bahas tentang tujuan dalam pendidikan, yaitu dalam aliran progresivisme. Yang pertama, aliran progresivisme ini bertujuan untuk memberikan banyak pengalaman pada peserta didik dalam upaya melakukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, masalah yang dihadapinya ini bisa masalah itu berupa masalah yang terkait dengan kehidupan pribadinya maupun juga kehidupan sosialnya. Berikutnya, tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme dikatakan bahwa pada dasarnya belajar itu adalah suatu proses yang berpijak kepada akal manusia, akal budi manusia. Dan kita semua sudah memahami manusia sebagai makhluk individu, hanya manusia yang diberikan akal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia yang mampu berpikir dengan otaknya. Ya, makhluk lain juga memiliki otak ya, misalnya ayam punya otak gitu kan ya, kambing punya otak, dan binatang-binatang lain, hewan-hewan lain juga makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala punya otak. Tetapi yang punya akal budi, kemampuan untuk berpikir baik pemikiran-pemikiran sederhana sampai yang kompleks itu hanya manusia. Selanjutnya, dalam aliran progresivisme dikatakan bahwa akal manusia ini bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi yang ada pada diri manusia. Itu artinya manusia dilahirkan memiliki potensi untuk menjadi manusia yang kreatif dan manusia yang dinamis. Selanjutnya, aliran progresivisme juga mempunyai pendapat tentang pendidik atau guru dan peserta didik atau anak didik gitu ya dengan sebutan lain. Menurut aliran progresivisme, keduanya yaitu pendidik dan peserta didik memiliki peran yang berbeda. Ya. Jadi pada prinsipnya pembelajaran itu dipusatkan kepada peserta didik. Tetapi peserta didik itu tidak menjadi objek dari pendidik, tetapi menjadi subjek dari pendidik. Mengapa menjadi subjek? Karena peserta didiklah yang belajar, kemudian peserta didiklah yang akan mengalami proses perubahan, bahkan motivasi belajar itu datangnya dari peserta didik. Lalu apa kaitannya dengan pendidik?
Pendidik berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah untuk peserta didik. Gitu ya. Jadi ini adalah interaksi yang mutualisme antara pendidik dan peserta didik. Jadi pendidik itu tidak hanya mengajar, tetapi pendidik atau guru lebih berfungsi sebagai seseorang yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana seharusnya atau bagaimana agar peserta didik mau belajar. Baik, teman-teman mahasiswa semua, itu tentang aliran progresivisme. Berikutnya kita akan membahas tentang aliran kedua, yaitu aliran esensialisme. Mungkin istilah esensialisme gitu ya, esensial itu adalah sesuatu yang penting, kemudian isme itu adalah pengetahuan. Jadi esensinya yang terkait dengan aliran pendidikan ini yang akan kita bahas di bagian kedua ini. Oke, kita lihat tentang aliran apa itu esensialisme. Teman-teman semua, filsafat esensialisme menginginkan agar manusia itu kembali pada kebudayaan lama. Pertanyaannya adalah mengapa manusia itu harus kembali kepada kebudayaan lama? Aliran esensialisme meyakini bahwa kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Ya, kita harus berpikirnya harus lebih objektif ya, karena kita melihat juga ada loh kebudayaan lama yang tidak semuanya memiliki dampak berupa kebaikan pada manusia. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah dari perkembangan agama saja, kita mengenal ada yang disebut dengan zaman jahiliyah gitu ya. Kemudian ada zaman perubahan-perubahan yang membuka tabir sehingga manusia tidak lagi jahiliyah begitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari tentang hal tersebut. Lalu bahasan berikutnya adalah esensialisme berakar dari ungkapan tentang realisme objektif, yaitu kenyataan yang ada, yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan, begitu, dan idealisme yang modern. Jadi perpaduan ya sebetulnya esensialisme itu, gitu ya. Apa yang dimaksud? Jadi aliran esensialisme ini menjelaskan bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam. Sehingga tugas manusia adalah memahami hukum alam tersebut, kemudian untuk apa dalam rangka melakukan penyesuaian diri dan mengelolanya dan sebagai pengelolanya. Jadi aliran esensialisme itu percaya bahwa manusia itu hadir ke dunia ini akan menjadi pemimpin, akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Sehingga manusia harus belajar tentang apa yang terjadi di alam semesta. Nah, terkadang kita mendengar bahwa hukum alam inilah yang akan membuat perubahan dalam arti manusia-manusia yang mampu bertahan, yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka manusia itu akan terus hidup, akan terus melanjutkan kehidupannya. Tetapi manusia-manusia yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan hukum alam, maka manusia itu akan tetap berada dalam posisi yang sekarang, tidak ada perubahan, artinya kemudian dia hanya hidup apa adanya. Gitu. Jadi esensialisme ini satu aliran pendidikan yang mendorong manusia
pada satu keadaan, misalnya gini, sekarang kita tinggal di Indonesia, kita mempunyai 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau gitu ya, atau kita menyebutnya musim panas gitu ya, yang betul musim dingin, musim hujan dan musim kemarau. Nah kemudian ketika kita berkesempatan untuk bersekolah di negara yang ada 4 musim, maka di negara tersebut ada musim dingin atau musim di mana salju itu turun sangat dingin sekali. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyesuaian gitu loh. Hukum alamnya seperti itu gitu. Musim dingin itu ada salju. Sehingga teman-teman tidak bisa lagi pakai baju setipis sekarang. Tetapi teman-teman harus menggunakan mantel atau baju hangat atau baju yang lebih tebal. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh tentang bagaimana penyesuaian diri terhadap lingkungan. Berikutnya, sasaran dalam dunia pendidikan adalah mengenalkan peserta didik pada karakter alam dan warisan budayanya. Nah, pada karakter alam itu ketika seseorang anak, katakanlah, dia hidup di lingkungan alam, di mana lingkungan alam itu adalah pantai, gunung, pesisir, perkotaan, dan seterusnya, gitu, maka dia harus punya karakter yang sesuai dengan lingkungannya. Gitu ya. Jadi misalnya ketika anak-anak itu atau peserta didik itu berada di lingkungan alam yang pantai, maka dia harus belajar gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan pantai itu mempengaruhi anak di dalam belajar gitu ya. Jadi mungkin aliran esensialisme itu ingin mengatakan bahwa kalau dulu ayahmu adalah seorang pelaut gitu ya, yang pencari ikan katakanlah gitu ya, yang biasa melaut mencari ikan, maka berikutnya anak-anak di lingkungan pantai itu bisa juga meneruskan kondisi tersebut menjadi seorang nelayan yang mencari ikan, tetapi dengan cara-cara yang lebih berteknologi gitu. Jadi kalau dulu hanya mungkin menyebarkan jala ke laut, sekarang sudah dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Nah, lalu terkait dengan warisan budaya. Indonesia itu terkenal dengan budaya Gemah Ripah Lojinawi, orang yang ramah tamah gitu ya. Nah, warisan ini harus tetap dipertahankan. Ada gotong royong di situ gitu kan. Nah, warisan-warisan ini menurut esensialisme harus diteruskan gitu ya. Jadi, pendidikan itu harus dibangun atas nilai-nilai yang kukuh dan tetap dan stabil gitu loh. Jadi sebetulnya esensialisme juga bicaranya ya tentunya kalau bicara tentang pendidikan hal-hal yang baik gitu ya. Pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada perubahan-perubahan sehingga menjadikan manusia itu lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, sebentar. Berikutnya, kita akan bicara tentang sekali lagi tokoh utama esensialisme. Walaupun Hegel bukan satu-satunya ya, tetapi pencetus dari esensialisme sendiri adalah Hegel. Nama lengkapnya adalah George Wilhelm Friedrich Hegel. Selanjutnya kita sebut Hegel ya. Jadi Hegel mengemukakan bahwa ada sintesa gitu ya. Sintesa itu gabungan, pertemuan, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan agama. Ya, menjadikan suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Ya, jadi ilmu tanpa agama juga bahaya. Agama tanpa ilmu juga mungkin tidak akan berkembang dengan baik gitu kan ya kalau kita menghubungkan antara agama dan ilmu. Artinya agama
itu ada bagian-bagian yang juga bisa difikirkan melalui ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, gitu ya. Tetapi di dalam agama jangan lupa ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa dibahas secara ilmiah. Jadi artinya ada sesuatu yang metafisik yang tidak tampak, yang kita harus akui sebagaimana seharusnya. Misalnya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan percaya bahwa Allah itu ada dan kita sudah tidak mencari wujudnya, tetapi kita mencari berbagai macam bentuknya gitu ya, sehingga ketika ada Big Bang, kemudian ketika kita bisa merasakan adanya angin, kemudian juga tumbuhan, kemudian hewan, itu kan kalau tidak ada penciptanya gitu kan ya. Jadi bumi ini ada karena pasti ada penciptanya. Gitu ya. Hal itu disebut dengan dogmatis. Kemudian Hegel mengatakan bahwa tiap tingkatan kelanjutan itu dikuasai oleh hukum-hukum yang sejenis. Gitu ya. Jadi tiap tahapan kehidupan itu ada hukum-hukum yang sama antara ilmu dan agama gitu maksudnya. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu ya. Jadi kalau pengetahuan itu bisa diverifikasi, agama pun juga harusnya bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Kalau pengetahuan itu terjadi akibat dari warisan generasi sebelumnya, maka agama pun juga demikian, diwariskan dari generasi sebelumnya. Jadi hukum-hukum sejenis itulah yang dimaksud oleh Hegel. Nah, kemudian Hegel mengemukakan bahwa sejarah gitu ya, perjalanan ilmu pengetahuan ataupun juga agama dari waktu ke waktu itu adalah manifestasi dari berpikirnya Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ya, sebut saja begitu, sudah memikirkan bagaimana manusia harus hidup di dunia ini. Gitu ya. Nah, poin pertama adalah ketika manusia hidup di dunia ini, maka dia harus punya mekanisme untuk bertahan diri. Mekanisme untuk bertahan diri inilah yang menyebabkan manusia harus bisa hidup. Misalnya, mencari makanan ketika dia lapar. Kemudian ketika kedinginan, dia harus pakai baju. Baju pun tadi yang saya sudah sebutkan ya, baju disesuaikan dengan lingkungan alam sekitar ya. Jadi di Indonesia ya jangan pakai baju yang tebal-tebal lah, karena negara kita panas. Tetapi pakai baju yang tipis, warnanya pun putih, misalnya jangan pakai warna hitam, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini sudah diatur semua, sudah dimanifestasikan, sudah diwujudkan, dan ini adalah berpikirnya Tuhan tentang apa, mengapa, bagaimana manusia hidup. Kemudian saya berpikir, oh ya benar juga ya, di dalam kitab suci yang kita yakini itu ada, itu kan sebetulnya kitab suci itu kan merupakan cara berpikir Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang harus dilakukan ketika manusia itu hidup di dunia ini. Sehingga kitab suci itu menjadi sebuah patokan gitu ya, sebuah kitab yang harus kita ikuti kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Gitu ya. Nah, jadi di agama apapun itu juga sama ya. Jadi itu adalah kumpulan-kumpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nanti dalam diskusi kita akan bahas lagi. Ya. Lalu Hegel mempertegas bahwa Tuhan berpikir dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang dinamis mengenai dunia, dan semuanya nyata dalam arti yang spiritual. Gitu ya. Jadi apa yang difikirkan oleh Tuhan menurut Hegel itu adalah sesuatu yang dinamis sifatnya. Dinamis itu artinya bergerak dari masa ke masa. Misalnya ketika tadi bicara tentang mekanisme untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup. Misalnya cara mencari makan.
Kalau dulu mungkin kakek nenek atau kakek nenek kita zaman dahulu, Adam dan Hawa, itu mencari makannya hanya sekedar mencari makan, kemudian memetik buah, kemudian menanam, kemudian ketika dianggap bahwa tanaman itu sudah bisa dicabut, kalau misalnya itu umbi-umbian dan sebagainya, itu ya tinggal dimakan gitu. Nah, sekarang ini kan mengalami perubahan-perubahan sama sih, tetap cari makan juga, tetapi cari makannya tidak lagi menanam dan sebagainya, tetapi kita kan tetap dalam posisi mencari makan, tetapi mungkin makanan itu harus belanja dulu ke pasar, kemudian dimasak di rumah, atau sekarang dulu kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya akibat perubahan dari revolusi industri ada disruptif, sekarang kan hanya dengan one click kita bisa dapat makanan melalui jasa-jasa dari apa namanya jasa-jasa penyedia yang sifatnya online begitu ya. Nah, oleh karena Tuhan adalah sumber dari gerak, maka ekspresi berpikir juga merupakan gerak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu bergerak gitu. Nah, Allah sudah memberikan manusia kemampuan atau otak untuk berpikir. Maka ayo bergerak gitu menurut Hegel. Ayo berpikir gitu kan. Istilahnya seperti itu, teman-teman. Ya. Berikutnya aliran yang ketiga adalah perennialisme gitu ya. Mungkin istilah perennialisme sendiri jarang didengar, tetapi aliran perennialisme ini seperti apa? Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Ya, apa itu aliran perennialisme? Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal atau dapat diartikan juga tiada akhir gitu ya. Jadi perennialisme itu meyakini bahwa aliran pendidikan itu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal dan tiada akhir. Selama manusia ini ada, maka pendidikan itu tetap dibutuhkan. Jadi teman-teman yang memilih bidang kependidikan gitu ya, program studi kependidikan harus meyakini bahwa sampai kapanpun ilmunya teman-teman itu tetap dibutuhkan. Hanya mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pembelajarannya, kemudian cara berinteraksi dengan anak didik, kemudian bagaimana teman-teman sebagai guru atau pendidik nanti perlu mengembangkan diri. Nah, esensi kepercayaan filsafat perennial berpegang pada nilai-nilai yang bersifat abadi. Jadi, perennialisme memandang bahwa pendidikan itu harus didasari nilai-nilai kultur masa lampau, ya, regressive root to culture. Oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang kehidupan. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah back to nature gitu ya. Jadi mungkin kembali gitu ya ke alam, kembali ke masa lalu gitu ya. Misalnya terkait dengan pendidikan lingkungan hidup begitu teman-teman. Ya, saat ini kan banyak sekali hutan-hutan yang gundul, kemudian banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Pohon ditebang mengapa? Karena mungkin akan membangun sebuah proyek perumahan, atau pohon-pohon itu ditebang karena dibutuhkan kayu-kayunya untuk digunakan untuk membangun sesuatu dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut perennialisme ini ayo kita sama-sama pikirkan gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar menghilangkan saja, tetapi kita juga harus tetap mempertahankannya. Jadi krisis-krisis yang ada saat ini, kalau tadi tentang hutan yang gundul, banyak juga kan lautan-lautan yang katanya tercemar dengan adanya merkuri dan sebagainya. Kemudian terbayang tidak kalau misalnya
merkuri itu sebagai suatu zat atau apa, teman-teman yang paling tahu lah gitu ya. Kemudian dimakan oleh ikan atau mempengaruhi pertumbuhan ikan, kemudian ikan itu kita makan. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan berbagai macam krisis. Jadi perennialisme itu tentunya mengingatkan kita semua bahwa krisis-krisis yang terjadi selama ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya adalah bagaimana kehidupan di masa lalu itu, bahwa kalau kita tidak boleh mencemari hutan, tidak boleh mencemari pantai, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan gunung sekalipun menjadi gundul dan sebagainya, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi yang dulu tetapi situasinya sekarang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hutan-hutan itu ditebang, kemudian pohon-pohon itu ditebang, kemudian digunakan untuk pembangunan atau kebutuhan manusia, maka berikutnya jangan lupa tanam lagi gitu kan. Nah, itu perennialisme seperti itu. Jadi tujuan pendidikan dari aliran perennialisme adalah nilai-nilai kebenaran itu bersifat universal dan abadi, gitu ya. Jadi dimanapun yang namanya menebang pohon, menggunduli hutan, mencemari lautan, itu dimanapun setiap manusia secara universal di dunia ini dan abadi sifatnya tidak dibolehkan. Bukan merupakan perbuatan yang baik. Gitu ya. Nah, kondisi ini harus diajarkan menurut perennialisme. Perlu ada keseimbangan. Nah, ini juga terkait dengan tujuan pendidikan dari aliran perennialisme, yaitu membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai kebenaran agar mencapai kebaikan dalam hidupnya. Gitu. Yang benar adalah kalau kita menebang pohon, maka kita harus menanam pohon tersebut. Kalau kita memakan, mengambil, atau apalah namanya, mengkonsumsi ikan di laut, maka berikutnya kita akan juga melakukan pembenihan, gitu ya. Artinya ikan-ikan itu harus diberikan kesempatan berkembang biak di dalam habitatnya, dan di dalam habitat itu jangan dicemari. Sehingga kalau terjadi pencemaran, mungkin akan terjadi perkembangbiakan ikan atau hewan lain yang ada di laut itu menjadi berkurang. Gitu maksudnya. Ya, jadi nilai-nilai kebenaran yang sudah muncul di masa lalu untuk kehidupan modern ini harus tetap dihidupkan. Ya. Nah, perennialisme ini diwujudkan dalam bentuk berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama ya. Tetapi saya sendiri berpikir bahwa sebetulnya bukan hanya di sekolah-sekolah yang berbasis agama ya tentang perennialisme. Di sekolah dengan sifat dan bentuk jenis apapun, di sekolah umum sekalipun, atau sekolah kejuruan, atau sekolah karakter, dan semuanya, itu juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai universal, budaya-budaya warisan dari generasi sebelumnya yang baik, gitu ya, baik dari segi karakter, segi kebiasaan, dan sebagainya juga harus tetap dipertahankan ya, bukan hanya di sekolah-sekolah agama. Baik teman-teman, berikutnya ini adalah tokoh dari perennialisme. Bukan berarti Thomas Aquinas satu-satunya dari tokoh perennialisme, tetapi yang cukup dikenal adalah Thomas Aquinas ya. Tidak menjurus kepada suatu agama tertentu karena setiap agama juga mengajarkan tentang hal tersebut ya. Kalau kita lihat dari ajaran-ajaran yang diberikan kan, bagaimana mempertahankan kebaikan, menuju kebaikan,
kemudian mempertahankan nilai-nilai sebagaimana seharusnya yang sudah dituliskan di dalam kitab suci kita masing-masing. Ya. Nah, Thomas Aquinas berpandangan tentang realitas bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Jadi sekali lagi, mengapa begini, mengapa begitu tentang hidup manusia di dunia ini, sebetulnya itu sudah diatur oleh Tuhan gitu menurut Aquinas ya, dan tergantung kepada Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan antara dunia luar dan atau oleh akal budi yang kemudian menjadi pengetahuan ya. Jadi secara sederhana Thomas Aquinas mengatakan bahwa kehidupan manusia dari zaman ke zaman itu kan mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi akibat interaksi di zamannya, gitu kan? Nah, ketika terjadi interaksi di zamannya, maka manusia itu harus tetap bertahan hidup kan? Nah, ketika manusia itu harus tetap bertahan hidup, maka manusia itu harus berpikir menggunakan pengetahuannya, gitu ya. Jadi itu yang saya ceritakan, kalau di zaman lampau mencari makan hanya tinggal memetik buah atau menanam kemudian panen, kalau sekarang kan ada perubahan. Kita tidak usah menunggu lama untuk menanam kemudian memanen tumbuhan yang kita tanam, tetapi sekarang secara instan kita dapatkan. Karena apa? Itu kan karena adanya perubahan pengetahuan. Di dalam pendidikan juga demikian. Kalau dulu pendidikan itu adalah interaksi antara guru dengan peserta didik. Kalau sekarang peserta didik itu berinteraksinya tidak hanya dengan guru, tetapi dengan sumber belajar istilahnya, dengan media, gitu ya. Apakah media itu digital atau media non digital? Jadi sekarang banyak juga kan peserta didik yang kita alami dengan PJJ, gitu ya, pembelajaran jarak jauh, atau kalau di SD dan di usia dini dikenal dengan BDR, belajar dari rumah. Itu kan guru berada di balik layar gitu ya, dan terkadang guru juga tidak tampil tetapi peserta didik itu berinteraksi dengan media yang ada. Baik, teman-teman, itu tentang tokoh perennialisme. Berikutnya kita akan bicara tentang aliran rekonstruksionisme. Gitu ya. Jadi ada dua aliran lagi yang akan kita bahas. Ini adalah aliran keempat, yaitu aliran rekonstruksionisme. Mari kita lihat bersama apa itu aliran rekonstruksionisme. Ya, rekonstruksionisme merupakan satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan dari berpikir progresivisme di dalam pendidikan.
Jadi yang di depan itu tadi, progresivisme itu kan bergerak maju ya, pendidikan itu harus adanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, rekonstruk dalam arti kata membangun kembali ini merupakan kelanjutan dari cara berpikir yang progres tadi. Gitu. Jadi terus melakukan rekonstruksionisme, gitu ya, rekonstruksi, gitu kan ya. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Kemudian yang berikutnya, menurut aliran rekonstruksionisme, tidak cukup jika seseorang pendidik atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah. Nah, aliran rekonstruksionisme inilah yang menggagas tentang proses magang, kemudian proses praktek pengalaman lapangan, kemudian ada KKN, kuliah kerja nyata gitu. Jadi di dalam pendidikan itu proses yang terjadi untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus ditenggelamkan, di-immerse gitu ya, ke dalam suatu masyarakat. Nah, di penghujung dari kegiatan teman-teman berada di suatu program studi di Universitas Negeri Jakarta ini kan ujung-ujungnya nanti teman-teman akan berpraktek di lembaga pendidikan di sekolah ataupun juga di lembaga kemasyarakatan. Berikutnya, rekonstruksionisme mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Dulu kita mengenal gitu ya, mungkin teman-teman saat itu masih berada di SD atau di SMP atau belum dilahirkan bahkan gitu ya. Jadi sekitar 15-20 tahun yang lalu ada kebijakan pemerintah tentang link and match. Link and match. Jadi sekolah itu harus bisa nge-link ke masyarakat dan match sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pada saat itulah banyak program studi yang on off, ditutup dibuka sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi misalnya ini hanya salah satu contoh saja. Misalnya ada program studi yang terkait dengan teknik apalah gitu ya. Kemudian ternyata di masyarakat sudah banyak tuh alumni yang bekerja dengan latar belakang pendidikan teknik X tadi, kita katakan begitu. Nah, kemudian kan dunia kerja jadi jenuh gitu kan ya. Alumni sulit mencari pekerjaan karena memang sudah cukup kebutuhannya. Nah, maka itu bisa ditutup terlebih dahulu. Kemudian rekonstruksinya itu adalah membuat prodi-prodi teknik lainnya yang lebih dibutuhkan. Misalnya program studi teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Itu kan tren sekarang itu match banget dengan kebutuhan-kebutuhan di pendidikan di masa sekarang ini. Sehingga kita menyebutnya bahwa mungkin prodi TIK tergolong kepada prodi yang menjadi prodi yang populer, prodi yang diminati gitu ya. Diminati karena apa? Karena memang dibutuhkan di dunia kerja. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini diperjelas lagi bahwa mengapa kita melakukannya itu karena sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga seni yang mengalami perubahan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, rekonstruksionisme itu bicara tentang bagaimana kita membangun kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada
gitu ya. Kita boleh merombak susunan lama menjadi sesuatu yang baru, tetapi itu untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia. Berikutnya ini adalah filsafat rekonstruksionisme yang tadi kita sudah sama-sama bahas, menggabungkan filsafat progresivisme dan perennialisme gitu ya. Nah, ketika ini digabungkan, aliran rekonstruksionisme ini berusaha untuk mengubah tatanan lama menjadi tatanan susunan baru ke arah yang lebih modern. Aliran ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme juga gitu. Jadi rekonstruksionisme itu sebetulnya ada unsur progresivisme di situ, kemudian ada unsur perennialisme juga di situ gitu ya. Jadi dia memadukan antara dua aliran sebelumnya. Kedua aliran ini, maksudnya progresivisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang ini merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Untuk kalimat ini nanti kita pikirkan kembali ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk kembali berpikir apa sih yang dimaksud dengan kondisi yang mengalami kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Apakah kita sekarang ini mengalami hal tersebut, ataukah hanya sebagian orang saja, atau semuanya, gitu kan ya? Nah, kemudian dijelaskan kembali, aliran progresivisme dan perennialisme memiliki prinsip yang sama, namun memiliki perbedaan dalam cara yang digunakan. Cara apa? Cara untuk memecahkan masalah tentunya ya. Jadi tadi sudah kita bahas bersama bahwa perennialisme itu memiliki penyelesaian masalah dengan mengembalikan kebudayaan lama yang dianggap cocok atau ideal untuk kembali dihidupkan. Sedangkan kalau progresivisme mengatakan bahwa pemecahan masalah itu ya udah dicoba terus, harus mengalami kemajuan. Bahkan kalau di progresivisme itu di saat kita mengalami perubahan untuk melakukan progres, kemudian ada masalah-masalah yang terkait dengan kegagalan atau trial and error-nya itu mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, ayo maju terus gitu kan. Jadi pantang mundur gitu kan ya. Jadi istilahnya seperti itu untuk aliran progresivisme. Nah, teman-teman, ini sama ya dengan penjelasan yang saya katakan tadi bahwa rekonstruksionisme akhirnya menyatakan bahwa cara yang berbeda dengan perennialisme, karena perennialisme tadi merombak tatanan susunan kebudayaan lama, begitu ya. Kemudian membangun tatanan susunan kehidupan yang bercorak modern, serta berupaya untuk membuat kesepakatan bersama bagaimana mengatur tata kehidupan manusia dan juga mengatur tata kehidupan di lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Gitu loh. Ya, jadi dia mengambil perennialisme, kemudian mengambil progresivisme, tujuannya hanya untuk menjadi lebih baik kok, gitu ya. Tetapi nanti coba difikirkan apakah semua rekonstruksionisme itu mempunyai dampak yang positif ya terhadap perubahan kehidupan manusia. Karena teman-teman tidak mudah ya memang memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi aliran ini mengatakan bahwa rekonstruksi membangun kembali itu adalah tujuannya untuk kebaikan kok. Tetapi ya belum tentu juga gitu kebaikan untuk siapa. Gitu ya. Jadi tujuan mulia itu tetapi dalam implementasinya ya tergantung kepada situasi dan kondisi dari manusia pendidikan itu di mana dia berada. Ya. Kemudian pernyataan akhir dari aliran ini adalah aliran filsafat ini meyakini usaha penyelamatan dunia
usaha penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh umat manusia. Sepakat ya kita ya bahwa untuk menyelamatkan dunia ini tetap harmoni, kemudian tetap aman, tetap nyaman, kemudian tanpa adanya gangguan-gangguan yang menimbulkan kebingungan, bahkan kehancuran, kegalauan, itu semua menjadi tujuan hidup kita. Ya. Sehingga dengan pembinaan yang tepat dalam dunia pendidikan dan pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual perlu dilakukan. Kemudian membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar harus dilakukan. Sehingga terbentuk dunia baru yang merupakan dunia yang indah, dunia yang semua manusia menginginkan. Jadi rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelamatkan dunia. Itu teman-teman. Ya. Oke. Lalu masih ada tentang aliran rekonstruksionisme, yaitu tentang peran guru. Ya. Jadi dikasih tanda seru. Guru itu berperan penting. Siapa guru itu? Teman-teman semua. Calon guru itu adalah guru juga. Guru untuk diri sendiri, guru untuk keluarga, guru untuk lingkungan sekitar, dan suatu saat nanti atau saat ini sudah ada yang menjadi guru dalam arti yang sesungguhnya mengajar di ruang-ruang kelas. Gitu ya. Nah, peran guru menurut aliran rekonstruksionisme adalah membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mengenali berbagai permasalahan yang ada di kehidupan ini. Jadi, memang permasalahan itu selalu ada dan permasalahan itu harus dipecahkan gitu ya, harus disolusikan. Untuk apa solusinya? Ya supaya kehidupan ini bisa berlangsung dengan aman nyaman tadi gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya berhenti pada satu permasalahan kemudian give up gitu ya. Ya udahlah, kalau nggak bisa diselesaikan kita tinggalkan. Nggak bisa begitu. Karena akan menimbulkan permasalahan baru kalau kita mempunyai sikap yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, membuat peserta didik terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi studi kasus, project based learning gitu, itu mengajarkan teman-teman semua mahasiswa terutama untuk melakukan pemecahan masalah yang ada di sekitar. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bergabung dalam suatu grup, misalnya grup-grup yang terkait dengan hal-hal yang merupakan grup yang bicara tentang sebuah karya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, atau grup yang membahas tentang bagaimana merendahkan ya, atau apa ya teman-teman kalau polusi ya, mengurangi polusi yang ada di Jakarta, gitu kan ya. Kemudian bagaimana membangun sebuah karakter, pendidikan karakter di masyarakat yang kumuh dan miskin. Biasanya kan mereka kehidupannya keras, kemudian perkataannya juga mungkin adalah perkataan yang kita anggap terlalu kasar dan sebagainya. Nah, itu teman-teman dilibatkan untuk melakukan pemecahan masalah yang seperti itu. Dan juga nanti mungkin teman-teman diperkenalkan oleh kakak-kakak di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau dosen kemahasiswaan tentang PKM ya. Jadi program kreativitas mahasiswa, dan itu didanai oleh Kementerian Pendidikan. Ikut ya teman-teman ya. Oke, dan kalau ikut ingat ya bahwa Bu Yuliani pernah mengajarkan loh tentang rekonstruksionisme gitu kan ya. Jadi apa itu rekonstruksionisme? Membangun kembali kondisi yang sudah berubah tadi akibat macam-macam lah ya, alam atau tangan manusia atau kondisi lingkungan sekitar tadi ya, polusi udara dan sebagainya gitu kan.
Nah, teman-teman ingat, oh dulu kita pernah belajar dan sekarang kita mengimplementasinya. Dan saya senang sekali kalau teman-teman bisa seperti itu ya. Kemudian menjadikan peserta didik lebih menyadari dan lebih pandai dalam beradaptasi dan memecahkan masalah terkait dengan perkembangan zaman ya. Jadi teknologi teman-teman ya. Jadi harus belajar juga tentang berbagai macam teknologi ya, apalagi sekarang kan di awal kita bicara tentang era disruptif. Di awal kita bicara tentang bagaimana perkembangan pendidikan di abad ke-21. Dan itu harus benar-benar sudah ngelotok ya di pikirannya teman-teman semua. Oke, baik. Ini yang terakhir adalah tentang aliran filsafat pendidikan Pancasila. Kita harus membicarakan tentang aliran filsafat pendidikan Pancasila karena memang Pancasila itu merupakan ideologi ya dari bangsa kita. Ya, jadi diberikan pesan di situ yang pertama bahwa pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianutnya. Jadi setiap bangsa itu punya ideologi dan ideologi itu juga mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional gitu dijiwai, didasari dan harus mencerminkan tentang identitas bangsa yaitu Pancasila. Oke, hafal ya sila-silanya ya, jangan sampai tidak hafal. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menerapkan Pancasila tersebut. Tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia itu tersimpulkan, tertuliskan, tercantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai dari Pancasila. Jadi tujuan nasional itu ada di dalam undang-undang, kemudian Pancasila sendiri ada di dalamnya. Ya. Jadi cita dan karsa itu dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan. Disebut dengan pandangan hidup Pancasila, falsafah negara Pancasila. Lalu apa kaitannya dengan filsafat pendidikan Pancasila? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional. Ya, jadi ada subsistem dari sistem negara yang juga Pancasila. Kemudian sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dapat dilaksanakan di dalam berbagai macam subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Jadi gini teman-teman, Pancasila itu mewarnai semua kehidupan di masyarakat, di bangsa Indonesia. Kemudian nanti Pancasila ini turun ke dalam nilai-nilai yang lebih, lingkungan yang lebih kecil gitu ya, adalah lingkungan sekolah dalam sistem pendidikan gitu ya. Jadi di semua kehidupan kita harus diwarnai dengan penerapan sila-sila dari Pancasila. Kemudian dalam sistem pendidikan juga sama. Falsafah negara ini Pancasila, maka falsafah sistem pendidikan di Indonesia adalah filsafat pendidikan Pancasila. Apa itu filsafat? Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari suatu kebenaran. Itu namanya filsafat atau falsafah. Ya, jadi filsafat itu bicara sesuatu yang mendasar apa, mengapa, dan bagaimana, gitu kan ya. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan tentunya. Jadi filsafat pendidikan sama dengan apa, mengapa tentang pendidikan yang terkait dengan sistem yang dibangun di sekolah masing-masing. Kemudian Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu penjelasannya. Maka butir-butir atau sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu
juga harus mewarnai kehidupan masyarakat belajar yang ada di sekolah. Kemudian, penerapan sila-sila Pancasila diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Jadi, jangan cuma dihafal. Kalau cuma dihafal, anak-anak usia dini, anak-anak SD juga hafal, tetapi lebih kepada bagaimana penerapannya. Dan jangan juga menolak gitu ya. Jangan menolak dalam arti ayo belajar dulu gitu. Ini falsafah bangsa. Ini adalah falsafah kita bersama. Ayo kita berpikir bagaimana menerapkannya. Itu ya. Jadi jangan diprokontrakan, tetapi dicoba dipahami, kemudian diterapkan, kemudian kalau ada sesuatu yang menimbulkan perbedaan persepsi, ayo kita diskusikan. Sehingga terakhir itu dikatakan bahwa siapa nih yang bertanggung jawab untuk mewarisi nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai filsafat pendidikan Pancasila? Kita semua. Ya, pendidikanlah yang berperan utama. Karena pendidikan itulah yang akan mewariskan, menginformasikan, dan melakukan internalisasi dari pendidik atau guru kepada peserta didik. Sehingga suatu saat peserta didik benar-benar paham tentang apa itu filsafat pendidikan Pancasila, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dunia kerja. Oke, baik teman-teman semua. Itu tadi pembahasan kita tentang berbagai macam aliran filsafat pendidikan. Mari kita diskusikan. Teman-teman boleh bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan aliran filsafat pendidikan ini. Itu saja. Terima kasih atas atensinya yang sudah menyimak dengan baik pembahasan tentang aliran filsafat pendidikan. Ya, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.